Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Rafliansah dari kelas IF 4604 dengan nomor NIM 130 122 0154. Kali ini saya akan membuat video tugas celo kalkulus. Selamat menyaksikan. Pertama, terdapat soal baris AN di mana N sama dengan 1 beta hingga AN nya itu N kuadrat ditambah E pangkat min N per N faktorial, di mana dalam soal tersebut kita disuruh untuk periksalah ke konvergenannya. Sebelum kita mengerjakan soalnya, perlu diketahui bahwa baris AN dikatakan konvergen ke L jika limit AN menuju tangga itu AN nya itu sama dengan L. Jadi suatu baris AN itu dikatakan konvergen jika limit AN sampai menuju tangga itu AN nya itu L, atau bisa dibilang AN nya itu suatu bilangan, bukan tangga. Lanjut, saya mengerjakan soalnya itu limit N sampai tangga N kuadrat ditambah E pangkat min N per N faktorial. Nah, ini kita ingin coba untuk mengganti N yaitu dengan tangga. Jadinya tangga pangkat 2 tambah E pangkat min tangga per tangga faktorial. Nah, ini jadinya itu bentuknya tangga per tangga. Nah, dalam bentuk inilah yang harus kita hindari jika untuk bentuk yang harus dihindari karena dalam bentuk ini bukan konvergen. Jadi untuk mencari konvergenannya kita bisa dengan limit N menuju tangga ini kan ada dua, kita pisah menjadi dua, yaitu N kuadrat per N faktorial ditambah E min N per N faktorial. Nah, setelah dipisah ini jangan lupa kita kasih limit di masing-masingnya. Itu limit N menuju tangga N kuadrat per N faktorial ditambah limit N menuju tangga E pangkat min N per N faktorial. Nah, setelah seperti ini N ini kita jabarkan, kita jabarkan limit N menuju tangga. Nah, N pangkat 2 per N faktorial itu jabarannya jadi N kali N min 1 kali N min 2 faktorial ditambah limit ini kan pangkatnya E pangkat min N, jadi biar supaya dari pangkat min jadinya N nya itu dipindahin ke bawah, jadi 1 per limit N menuju tangga 1 per E pangkat N dikali N faktorial. Nah, setelah itu ini kita kali ke dalam N menuju tangga N pangkat 2 per N kali N kuadrat min N kuadrat min N kali min 2 faktorial ditambah. Nah, ini kan bisa nih kita masukkan N nya kita ganti tangga, jadinya 1 per E pangkat tangga dikali tangga faktorial. Nah, untuk kita bisa coret N kuadrat ini dengan yang bawah, jadi N kuadrat ini dikeluarin, jadinya limit N menuju tangga N kuadrat per N kuadrat dikali 1 min 1 per N, jadi kali N min 2 faktorial ditambah E pangkat tangga itu dia tangga dikali tangga faktorial tangga, jadinya itu 1 per tangga. Nah, itu ini kan N kuadrat bisa kita coret, jadinya limit N menuju tangga jadinya ini 1 per 1 min 1 per N min 2 faktorial. Nah, ini kan 1 per tangga itu 0, jadinya tangga itu 0. Nah, kalau udah benar bentuk seperti ini kita bisa masukkan N itu diganti sama tangga, jadinya itu 1 per 1 min 1 per tangga kali tangga min 2 per faktorial. Nah,
Ini jadinya itu 1 per T nya itu 0, jadi 1 kurang 0 1 kurang 0 dikali T nya min 2 jadi T nya, terus jadinya 1 per T nya, 1 per T nya itu 0. Jadi limit n menuju T nya n kuadrat ditambah e pangkat min n per n faktorial itu sama dengan 0, dimana 0 itu kita dapat bukan T nya. Jadi kesimpulannya baris AN dimana dari n kuadrat ditambah e pangkat min n per n faktorial itu konvergen ke 0. Sekian untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya terdapat soal nomor 1B, dimana soalnya deret dari n sama dengan 1 sampai T hingga AN, dimana AN nya itu n kuadrat ditambah 2 pangkat n per n faktorial. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan uji hasil bagi. Nah, uji hasil bagi dimana terdapat rho nya itu sama dengan limit n menuju T hingga itu sama dengan AN ditambah 1 per AN. Nah, ideal. Nah, dimana syaratnya itu kalau rho nya itu lebih dari 1, maka deret AN itu divergen. Nah, kalau rho nya itu kurang dari 1, deret AN konvergen. Nah, kalau rho nya itu sama dengan 1, itu tidak bisa disimpulkan. Nah, ini syarat rho nya. Nah, kemudian langsung kita kerjain soalnya, yaitu deret n sama dengan 1 sampai T hingga dari n kuadrat plus 2 pangkat n per n faktorial. Nah, ini saya akan memisahkan AN nya itu ada 2, jadinya itu yang pertama AN 1 yaitu n kuadrat per n faktorial. Nah, n keduanya itu yang ini 2 pangkat n per n faktorial. Nah, ini kan baru AN 1. Nah, AN plus 1 nya jadinya AN 1 plus 1 itu jadinya tinggal tambahin aja n nya sama 1, jadinya n tambah 1 pangkat 2 per n tambah 1 faktorial. Nah, yang AN 2 nya juga gitu, AN 2 tambah 1 itu jadinya 2 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial. Nah, kemudian kita cari rho 1 rho 2 nya. Nah, rho 1 nya itu limit n menuju T hingga mana n plus 1 n1 plus 1 per AN 1. Nah, ini ya n1 plus 1 nya itu n plus 1 kuadrat per ini limitnya, ini limit n sampai T hingga limit n tambah 1 pangkat 2 per n tambah 1 kali ini kan 1 plus 1 faktorial sama aja seperti n plus 1 n faktorial dibagi AN. N ini kan n kuadrat per n1, pembilang kalau dikali pembilang penyebut dibagi pembilang penyebut itu dibalik, jadinya n faktorial per n kuadrat. Nah, setelah jadi seperti itu, maka rho nya itu sama dengan limit n menuju T hingga ininya kan sama nih, jadi bisa dicoret. Nah, terus jadinya n plus 1 pangkat 2 itu dijabarkan jadi n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 per n plus 1 dikali n pangkat 2, jadinya n pangkat 3 ditambah n pangkat 2. Nah, dalam kasus ini yang dimana pangkat n di atasnya itu lebih rendah daripada yang di bawah, maka dari itu hasilnya itu akan jadi 0. Nah, jadi karena hasilnya 0, rho satunya itu sama dengan 0, yang dimana 0 kurang dari 1, jadi deret AN itu konvergen. Nah, sudah tahu rho satunya, sekarang cari rho 2 nya. Rho 2 itu limit n menuju T hingga AN 2 ditambah 1 per AN 2 sama dengan limit n sampai T hingga. Nah, ini kan AN plus 1, AN 2 plus 1 nya itu ini, jadi kita tulis saja 2 ini kan 2n 2 pangkat n plus 1 bisa diubah jadi 2 pangkat n kali 2 per
n plus 1 kali n faktorial, sama aja seperti yang tadi juga, dibagi an2 nya ini karena dibagi jadi penyebutnya dibalik jadi dikali n faktorial per 2 pangkat n. Nah sudah, nah karena ini sama bisa dicoret, terus rho 2 nya itu jadinya limit n menuju tangga 2 pangkat n kali 2 per, oh ya ini juga sama ya, ini bisa dicoret juga jadi 2 aja lah ya, 2 per n plus 1 sama dengan 2. Nah kalau udah jadi kayak gini kita ganti n itu sama tangga, jadinya kita masukkan saja tangga plus 1, tangga plus 1 jadi 2 per tangga, mana 2 per tangga itu jadi rho 2 nya itu sama 0, dimana 0 itu kurang dari 1, jadinya deret an itu konvergen. Nah udah ketemu rho 1 rho 2 nya konvergen, jadi dapat disimpulkan bahwa deret n sama dengan 1 sampai tangga mana n tambah 1 tambah an1 tambah an2 itu sama aja kayak deret n sama dengan 1 sampai tangga an. Nah dari deret n sama dengan 1 sampai tangga dari an nya itu n kuadrat tambah 2 pangkat n per n faktorial, karena rho 1 nya konvergen rho 2 nya konvergen, jadi dapat disimpulkan bahwa deret n sama dengan 1 sampai tangga di mana n itu n kuadrat tambah 2n per n faktorial itu konvergen. Sekian untuk soal nomor 1B. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, dimana pada soal tersebut deret n dari 0 sampai tangga x, mana n nya x pangkat m per n kuadrat per n kuadrat. Pada soal tersebut tentukan selang kekonvergenan, tentukan selang kekonvergenannya. Nah untuk pada kali ini saya akan menggunakan uji hasil bagi mutlak, menggunakan uji hasil bagi mutlak, dimana rho nya itu limit n menuju tangga mutlak an ditambah 1 per an. Nah kalau uji hasil bagi itu dia nggak pakai mutlak, tapi kalau uji hasil bagi mutlak dia pakai mutlak, yang dimana rho nya itu lebih dari 1 maka deret an itu divergen. Nah kalau rho nya itu kurang dari 1 maka deret an itu konvergen, lebih tepat itu konvergen mutlak. Nah lanjut saja kita mengerjakan soalnya, itu deret n sama dengan 0 sampai tangga mana x pangkat n per n pangkat 3 itu sama ya seperti deret n sama dengan 0 sampai tangga yang dimana x pangkat n nya itu x pangkat n per n pangkat 3 nya itu sebagai an. Nah lanjut kemudian kita mencari rho nya itu limit n menuju tangga mutlak, ini kita tambah 1 n nya, jadinya x pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 3 karena sesuai dengan rumusnya ini. Nah per an, mana an nya itu x pangkat n per n pangkat 3, karena dia bagi jadinya hasilnya itu dibalik, jadinya n pangkat 3 per x pangkat n mutlak. Nah setelah itu limit n menuju tangga, ini kan n x pangkat n tambah 1 itu bisa dijabarkan jadi seperti x pangkat n dikali x per n tambah 1 pangkat 3 dikali n pangkat 3 per x pangkat n. Nah ini samakan atas bawah, ya udah kita bisa mencoretnya. Kemudian untuk hasil penyederhananya itu jadinya limit n menuju tangga mutlak n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3, jadi seperti ini. Oh ya x nya kurang, nah x kali n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3. Nah ini x nya ini itu sebagai koefisien, maka dari itu kita bisa mengeluarkannya ke depan jadi seperti ini, x
jadi mutlak ke depan. Mutlak X limit n menuju tangga, jadinya itu sisanya jadinya n pangkat 3 per n tambah 1 pangkat 3. Nah, X nya sudah ke depan. Kemudian kita jabarkan n plus 1 pangkat 3 kita jabarkan. Jadinya itu n pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 tambah 3n tambah 1. Nah, untuk bisa dicoret n plus pangkat 3 maka n pangkat 3 nya itu dikeluarin. Jadinya mutlak X kali limit n menuju tangga, jadinya n pangkat 3 per n pangkat 3 nya keluar, tinggal 1 ditambah 1 per 3 pangkat n pangkat 2 ditambah 1 ini 3 ditambah 1 per n pangkat 2, terus ini 3 dikali 1 per n ditambah 1n benar, ini 1 per n ditambah 3 kali 1 per n pangkat 2 ditambah 1 per n pangkat 3. Nah, setelah itu sudah ketemu, ini bisa dicoret. Setelah dicoret maka jadinya itu mutlak X limit n menuju tangga, jadinya 1 ditambah 3 kali 1 pangkat n ditambah 3 dikali 1 per n pangkat 2 tambah 1 per n pangkat 3 dimutlakin. Setelah itu kita pasal udah jadi seperti ini, kita bisa memasukkan tangganya ke dalam n. Baik, dari itu maka jadinya X kali limit n menuju tangga, kita ubah n nya itu jadi tangga, jadi 1 ditambah 3 per 1 per tangga ditambah 3 1 per tangga pangkat 2 ditambah 1 per tangga pangkat 3 mutlak. Nah, kemudian jadinya itu hasilnya mutlak X 1 plus 3 dikali 1 per tangga itu 1 per tangga itu kan 0, 3 kali 0 0, jadinya itu mutlak 1 per 1 ditambah 0 ditambah tangga kuadrat itu 1 per tangga kuadrat itu 0, 3 kali 0 0 ditambah tangga pangkat 3 itu 1 per tangga pangkat 3 itu 0, jadinya dia 0. Setelah itu maka 1 per 1 jadinya 1, jadi mutlak X kali 1, jadi rho nya itu ketemu mutlak X kali 1 yaitu mutlak X. Selanjutnya supaya konvergen mutlak, rho harus kurang dari 1. Nah, dimana tadi rho nya itu mutlak X. Nah, di mutlak X ini dia itu harus kurang 1 supaya jadi konvergen. Nah, karena dia mutlak X, jadinya bisa kita tulis seperti X lebih dari 1, X kurang dari 1. Nah, karena kita punya dua kemungkinan, kita punya dua X nya itu min 1 dan 1, kita uji dua-duanya. Pertama kita coba uji X nya min 1, uji X sama min 1 ke dalam deretnya, dalam deret. Nah, masukkan soalnya tadi deret n 0 sampai tangga sini aja, tangga karena soalnya itu tadi n nya itu X pangkat n per n pangkat 3. Nah, karena kita menguji X nya min 1, jadi X nya itu kita ubah dari min 1 n deret n sama 0 sampai tangga. Nah, X nya itu min 1 pangkat n per n pangkat 3. Nah, pada kasus kali ini tuh merupakan deret ganti tanda, mana deret ganti tanda itu deret min 1 pangkat n an konvergen jika ini syaratnya itu ada dua, itu an plus 1 per an itu dia harus kurang dari 1 dan limit n menuju tangga an nya harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita coba dua-duanya untuk menguji konvergenannya, untuk menjadi konvergenannya. Jadi deret n sama dengan 0 sehingga min 1 pangkat n ini harusnya itu
per n kuadrat, n pangkat 3. Jadi karena dia dibagi, kita mencari an nya itu jadinya 1 per n pangkat 3. Nah ini dia an nya, ini an nya. Nah kita coba dua-duanya dengan min 1 syaratnya itu mulai dari an plus 1 per an sama dengan an nya itu 1 per n plus 1 pangkat 3 dibagi 1 per n pangkat 3. 1 n tambah 1 pangkat 3 itu dari ini n nya ditambah 1, n plus 1, n nya tambah 1, terus an ini an nya dibagi n 1 per n pangkat 3. Nah kemudian karena dia dibagi jadinya dibalik bilang penyebutnya, jadi n pangkat 3 per 1 salah satunya. Terus kemudian ini dikali 1 kali n pangkat 3 per ini pangkat 3 ya, pangkat 3 dijabarkan jadinya itu n pangkat 3 tambah 3 per 3 kali n pangkat 2 tambah 3 n tambah 1. Nah terus ini sama dengan n pangkat 3, kita keluarin ininya n nya pangkat 3 nya biar bisa coret, jadinya 1 tambah 3 per n tambah 3 per n pangkat 2 ditambah 1 per n pangkat 3. Nah ini bisa coret jadi tinggal 1 per 1 ditambah 3 per n tambah 3 per n kuadrat ditambah 1 per n pangkat 3. Nah setelah udah kayak gini, ini tuh gimana pun hasilnya dia itu bakal kurang dari 1. Kenapa? Karena 1 dibagi dengan yang di bawah ini itu bakal hasilnya kurang dari 1. Jadi kurang dari 1, karena dia kurang dari 1, an tambah 1 per an ini jadinya tuh monoton turun. Nah jadinya n 1 per n pangkat 3 itu monoton turun. Nah syarat pertama sudah terpenuhi, kemudian kita gunakan syarat keduanya yaitu limit n menuju tak hingga an dengan limit en menuju tak hingga, dimana n itu 1 per n pangkat 3, kita ganti aja n sama dengan tak hingga, jadi tak hingga pangkat 3 sama dengan 1 per tak hingga, jadi sama 0, itu 0. Jadi dapat disimpulkan deret n sama dengan 0 menuju sampai tak hingga, mana x nya itu kita uji coba min 1 pangkat n pangkat 3 bersifat konvergen. Nah mana x sama dengan min 1 termasuk ke dalam selang konvergen, karena syarat 1 2 nya itu yaitu terpenuhi, yaitu pertama itu dia kurang dari 1, kedua itu dia sama dengan 0, jadi dia itu x min 1 termasuk dalam selang konvergenan. Selanjutnya setelah menguji coba x dengan min 1, dan kita coba uji x sama dengan 1 ke dalam deret. Nah dimana soal itu deret n sama dengan 0 sehingga nah n nya itu x pangkat n per n pangkat 3 itu kita ganti x yaitu jadi 1 sama 0 sehingga jadinya 1 dipangkat n per n pangkat 3. Nah ini tuh kita menggunakan uji integral. Nah sebelum kita mengerjakan soalnya perlu diketahui bahwa jika integral tak tentu, tulis t aja, integral tak wajar, integral tak wajar konvergen, maka deret an itu juga konvergen. Nah kalau integral tak wajarnya itu divergen, maka deret an dia divergen. Nah ini dia syarat. Nah perlu diketahui kalau konvergen itu harus L, tidak boleh tak hingga, dan divergen itu dia sini itu ya tak hingga atau min tak hingga. Oke, lihatnya karena kita menggunakan uji integral, maka kita mengubah deret ini jadi fungsi, yaitu bukan fx, mana n itu kita ganti dengan x 1 pangkat x per x pangkat 3 n nya. Nah karena kita integral, jadi kita bisa menuliskan di limit
A menuju tangga. Kenapa A? Karena kita pakai fungsi jadinya menjadi A integral 0 sampai A mana 1 pangkat X per X pangkat 3 dx. Jadi sama dengan limit A sampai tangga integral 0 A ya, yang berubah jadi 1 pangkat 1 per X pangkat 3 dx sama limit A menuju tangga integral 0 sampai A ini karena seper kita belum naikin ke atas jadi X pangkat 3 dx. Seperti ini dan kita ubah jadi seperti ini, kita ubah jadi ini memberikan depan jadi min 1/2 dikurang 1 min 2 atasnya itu dari 0 sampai A. Nah, mana limit A sampai tangga itu kita ubah itu jadi X itu jadi A min 1/2 A min 2 min 0 karena batasan sampai 0 sampai A 0 sampai A. Jadi limit A sampai tangga min 1/2 A pangkat 2. Kemudian setelah seperti ini kita bisa mengubah A nya itu jadi tangga jadi 1/2 kali pangkat dikali tangga kuadrat sama min 1 2 dikali tangga ya enggak juga hasilnya tangga min 1 tangga jadinya 0. Kemudian jadi karena ininya 0 integral 0 sampai tangga nah ini itu 1 pangkat X per X pangkat 3 dx sama limit X sampai tangga 0 integral 0 sampai tangga 1 pangkat X per X pangkat 3 dx itu hasilnya 0. Nah 0 maka dia 0 itu kurang dari 1 maka jadi hasil konvergen. Kemudian deret N sama dengan 0 tangga dimana N itu pangkat N pangkat 3 itu juga merupakan deret konvergen dan X1 yang setelah kita coba tadi X sama dengan 1 itu juga termasuk ke dalam selangkah konvergenan. Nah jadi mutlak X kurang dari 1 itu selangkah konvergenannya itu X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari 1 selangkah konvergenannya konvergen. Jadi terakhir dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 ini N sama dengan 0 sampai tangga dimana hanya X pangkat N per N pangkat 3 itu selang ke konvergenannya berada pada selang dari min 1 X lebih dari sama dengan min 1 X kurang dari sama dengan 1. Sekian untuk jawaban untuk soal nomor 2.